Marilah kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik sekalian. Adik-adik, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini, ibadah remaja pemuda HKBP Tangerang Kota, tertulis di dalam kitab Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Galatia 5 ayat 16 sampai 17, saya mengundang kita membacanya secara bersama-sama. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Demikianlah firman Tuhan. Hidup seturut dengan roh, bukan keinginan daging. Tetapi cenderung di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengesampingkan hidup di dalam roh dan mengutamakan hidup di dalam daging. Karena sering sekali, apalagi di situasi sulit sekarang, di dalam pergumulan, bagaimana kita bisa untuk menyelamatkan diri kita, bagaimana kita untuk mendapatkan apa yang perlu kita dapatkan di situasi sulit. Segala cara dihalalkan, semua dibenarkan. Yang bukan bagiannya pun dia ambil. Kalau orang Batak bilang dirap-rap sude. Ya. Keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan roh itu apa? Adalah hal-hal keinginan yang dikehendaki oleh Tuhan, yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini, yang tentu bertentangan dengan keinginan daging. Di dalam Galatia 5 ini apa-apa saja yang menjadi keinginan daging? Pecabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Itu semua yang menyenangkan hati kita. Ya, banyak kan dikerjakan orang, sudah dilarang masih dikerjakan, sudah tidak boleh masih terus. Kalau nggak dikerjakan nggak puas hatinya. Ini tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi apa yang dikehendaki Tuhan adalah hidup di dalam roh. Di dalam roh dan kebenaran. Apa itu? Itu tertulis di ayat selanjutnya, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 22. Ya, Galatia 5 ayat 22. Apa katanya? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itulah yang diinginkan Tuhan. Buah-buah roh. Bagaimana di masa-masa sulit ini kita bisa melakukan itu? Kesetiaan, panjang sabar, lemah lembut, murah hati. Wah, sulit sekali ya. Kayaknya kebalikan dari hal inilah yang cenderung dilakukan orang di masa-masa sulit. Mena masak digagat ursa ina masa ina niula. Daripada saya nggak makan, semua diambil. Yang tidak menjadi bagiannya, dia paksa menjadi bagiannya. Sehingga di masa-masa pandemi COVID ini, di masa-masa pembagian bansos, banyak orang yang menjadi orang miskin. Hati-hati. Siapa yang merasa dirinya miskin, maka engkau akan menjadi miskin. Tetapi siapa yang merasa dirinya cukup dan menjadi orang yang kaya karena kemurahan Tuhan, maka dia akan dicukupkan dan menjadi kaya. Amin. Ya. Keinginan daging, dia tidak bisa hidup kudus ketika di masa-masa sulit. Keinginan daging inilah yang menonjol, yang mengutamakan di dalam setiap perilaku kehidupannya.
iri hati, kedengkian. Dia nggak senang lihat orang lain dapat berkat. Dia nggak senang orang lain dapat sukacita. Dia nggak senang orang lain bisa lebih baik dari dia. Kedengkian, kedengkian, kedengkian. Iri hati, iri hati, iri hati. Membuat hidupnya tidak merasakan damai sejahtera. Hidupnya semakin sulit. Udah situasi sulit, hatinya, jiwanya pun semakin sulit. Kenapa? Karena tidak ada damai sejahtera. Saya sudah katakan, dia sudah pegang telur. Tapi ketika dia melihat burung di udara, telur itu dia lepas. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak bisa menggapai burung yang terbang itu. Orang yang sudah mendapatkan berkat dalam kehidupannya, tapi ketika dia menghitung-hitung berkat Tuhan melalui kehidupannya, dan dia menghitung-hitung berkat yang diterima oleh temannya atau orang lain, dia melepaskan berkatnya. Dia kehilangan sukacitanya. Orang yang dipenuhi kedengkian dan iri hati, dia akan tidak mendapatkan damai sejahtera. Sampai kapanpun hidupnya tidak akan pernah bahagia. Melalui firman Tuhan kita pada hari ini, kita diajak untuk hidup di dalam roh. Bagaimanapun sulitnya hidup kita, bagaimanapun beratnya pergumulan kita yang kita hadapi sekarang, hiduplah di dalam roh. Yakin dan percayalah kalau badai ini pasti berlalu. Amin. Amin. Yakinlah kalau hari ini pasti akan lewat. Terima kasih kepada Tuhan kalau kemarin Tuhan sudah bersama kita. Terima kasih kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Dan terima kasih kepada Tuhan kalau besok Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kita. Dan hanya orang-orang yang hidup di dalam roh kebenaran sajalah yang bisa merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Keinginan daging yang terus kita tonjolkan membuat kita menderita. Karena apa dikatakan di ayat 21, saudara-saudariku? Di ayat 21b setepatnya, setelah semua tadi rangkaian keinginan-keinginan daging itu adalah bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, hal-hal yang tadi itu, kedengkian, pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berlala, sihir, perseteruan dan lain sebagainya, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang mengutamakan, mendahulukan keinginan dagingnya, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sungguh kasihanlah orang-orang seperti itu. Tentu siapa yang mendapatkan kerajaan Allah di dalam hidupnya? Yaitu orang yang hidup di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Itulah buah-buah roh. Lalu apalagi keinginan daging yang membuat dia tidak mendapatkan damai sejahtera, yang membuat dia tidak mendapatkan bagian adalah amarah, marah. Orang kan sekarang gampang marah ya. Karena apa? Karena sekarang orang semakin banyak yang sensitif. Karena situasi kondisi kehidupannya mungkin. Jadi kalau mendengar sebenarnya bukan untuk dia, tapi karena sensitif dia tarik untuk dirinya sehingga berpengaruh dalam hidupnya. Ada yang sampai marah ya. Amarah membuat kita tidak bisa mengontrol diri. Amarah membuat kita tidak bisa berpikir dengan baik, berpikir dengan logis. Di dalam situasi sulit ini hiduplah kudus. Jauhkan diri dari amarah. Hiduplah di dalam kasih. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali kelemahan. Tetapi amarah menutupi banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirimu. Sebenarnya kau baik, apa yang sudah kau kerjakan selama ini baik. Tapi sekali engkau marah, emosi karena segala sesuatu hal yang tidak pada tempatnya, semua yang baik itu akan hilang. Semua yang baik itu akan tertutup. Amarah membuat orang jauh dari kemuliaan Tuhan. Amarah membuat orang jauh dari kehendak Tuhan. Kenapa?
Ya, marah bisa mengubah rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mau mengingat cerita tentang Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika sampai di Meriba, mereka kehausan. Bangsa itu marah, teriak-teriak kepada Musa. Karena mendengar teriakan mereka, Musa pun tersulut emosinya. Dia pun sedikit kesal. Mungkin ada juga kesalnya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan bawa keluar? Toh kesulitan itu banyak sekali mereka hadapi. Musa mendapat tekanan dari bangsa Israel. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan bersama dengan saudaranya Harun. Apa yang dikatakan Tuhan? Berbicara kepada batu. Tapi karena rasa marah, kesalnya Musa mendengar teriakan umat atau bangsa Israel, dia tidak berbicara kepada batu, tetapi dia memukulkan tongkatnya ke batu itu. Memang air keluar dan semua umat itu bisa minum. Tapi apa yang terjadi? Rancangan Allah berubah dalam kehidupan Musa. Tuhan tidak mengizinkan dia dan Harun sampai ke tanah Kanaan. Tidak lama dari peristiwa Meriba itu, Harun mati. Dan hampir-hampir sampai ke tanah Kanaan. Ketika itu Musa masih kuat, matanya masih terang, pendengarannya masih kuat. Dia masih sanggup berjalan, tapi Tuhan tidak izinkan. Ketika mau sampai ke sana, Musa mati. Tuhan tidak izinkan mereka sampai ke sana. Rancangan Tuhan berubah dalam kehidupan mereka. Siapa yang membawa bangsa itu? Yosua. Marah bisa mengubah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kita sudah diberikan tempat, disiapkan tempat untuk kita. Tapi karena amarah, maka kita jatuh dalam dosa dan kita tidak mendapat bagian lagi di sana. Karena itu, adik-adikku yang terkasih, kendalikanlah diri. Mungkin banyak hal yang tidak sesuai dengan hatimu. Banyak hal yang tidak cocok dengan pikiranmu, perasaanmu. Atau ada kesalahan temanmu yang sampai sekarang masih membekas di hatimu. Berdoalah dan minta kesembuhan daripada Tuhan. Karena ketika itu terus tersulut di dalam hatimu, akar pahit tidak engkau cabut dari dalam dirimu, maka engkau akan tidak pernah bahagia. Engkau tidak akan pernah menikmati berkat Tuhan. Hidupmu tidak pernah, akan bahkan jauh dari damai sejahtera. Tetapi orang yang hidup di dalam kasih adalah hidup yang penuh pengampunan. Mau menerima kekurangan orang lain, mau memaafkan orang lain. Nobody is perfect. Nobody perfect ya, tidak ada yang sempurna. Saya pun pendeta tidak sempurna. Karena itu biarlah Tuhan semakin memperlengkapi kita dengan roh-roh kebenaran yang daripadanya, sehingga kita mampu menjalani hidup ini sekalipun sulit kita terima. Tidak bisa kita terima dengan akal kita. Jangan gampang tersulut amarah. Dengar dulu. Lebih banyak mendengar daripada bicara. Kalau belum mengerti, jangan katakan apa yang kau mau katakan. Karena itu bisa menjadi roh pemecah, roh perselisihan di dalam persekutuan. Itu adalah satu bagian keinginan-keinginan daging. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan pedas membangkitkan amarah. Ketika orang lain membuat sesuatu yang tidak pas di dalam hatimu, ketika engkau membalaskan dengan kemarahan, maka itu akan memberikan kemarahan yang lebih besar lagi di dalam kehidupanmu. Karena akan menjadi perselisihan, pertengkaran satu dengan yang lain. Tetapi hiduplah di dalam kesabaran. Panjang sabarlah. Siapa yang lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana dia akan bersabar. Ya, itu bisa kita lihat di dalam Amsal 14 ayat 17. Hidup di dalam kesabaran. Sekalipun sulit, tetapi kau harus mampu melakukannya. Situasi kita sekarang, kehidupan kita sekarang memang sulit membuat kita mampu melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan di dalam roh kebenaran. Tetapi siapa yang mengandalkan kekuatannya, siapa yang mengandalkan pikirannya, maka dia tidak akan mampu melakukan. Karena itu teruslah andalkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolongmu. Karena Tuhan sajalah yang mampu
membuat kita bertahan di masa-masa sulit ini. Karena Tuhan sajalah yang mampu membuat kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, biarlah masa-masa sulit ini membuat kita belajar semakin kuat, semakin teguh, semakin tegar. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Semangat yang lemah, semangat yang kendor membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun kau pintar, sekalipun kau hebat, tetapi kau ketika tidak mempunyai semangat, maka engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Sekalipun itu sulit, di luar dari kemampuanmu, tetapi ketika engkau punya semangat, selalu ada jalan. Orang bilang, selalu ada jalan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Sesulit apapun, seterjal apapun, tapi ketika engkau mau, maka Tuhan akan memampukan. Amin. Karena itu, marilah kita hidup kudus, sekalipun sekarang kita hidup di masa sulit. Karena kita percaya masa sulit ini akan berlalu, masa sulit ini akan terlewati, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Siapa yang bertahan, maka dialah yang akan dimenangkan. Siapa yang bisa melewati masa sulit ini, dialah yang pantas menjadi pemenang. Mari kita bertarung melewati badai kehidupan ini. Mari kita bertarung di dalam Tuhan untuk memenangkan pertarungan iman kita. Masa-masa sulit ini membuat kita semakin kuat. Masa-masa sulit ini membuat kita semakin teguh, percaya, dan terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan menguatkanmu. Tetap semangat menjadi pemenang di dalam roh dan kebenaran. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami semakin kuat, kami dimenangkan di dalam menjalani hidup ini. Jangan biarkan Tuhan kami kalah karena pergumulan, tetapi biarlah kami semakin dimampukan untuk menjadi pemenang. Berkati semua keluarga kami, saudara-saudara kami yang jauh maupun dekat. Biarlah kasih setia-Mu menyertai kehidupan mereka. Berkati semua saudara-saudara kami, keluarga kami yang mungkin dalam keadaan sakit Tuhan. Biarlah mereka boleh dikuatkan di dalam kasih-Mu memulihkan dan menyembuhkan mereka melalui obat dan makanannya. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami hari ini dan untuk masa yang akan datang. Karena Engkau adalah Allah Bapa kami yang kekal sampai selama-lamanya. Biarlah kami hidup bersama dengan Engkau Tuhan, menjadi ahli waris di dalam kerajaan-Mu, dan karena itu mampukan kami untuk melakukan semua pekerjaan kami, menjalani hidup kami di masa-masa sulit ini di dalam roh dan kebenaran Tuhan, dan kami semua beroleh kemenangan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami untuk setiap dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.